Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2024. Mari kita baca dulu soalnya. Pada 70 derajat Celcius, larutan jenuh mengandung 32 gram CuSO4 tiap 100 gram larutan. Larutan jenuh sebanyak 335 gram didinginkan hingga 0 derajat Celcius dan diperoleh kristal CuSO4 5H2O. Baik, di sini kita punya larutan jenuh, isinya CuSO4. Awalnya suhunya 70 derajat Celcius. Kemudian karena dia jenuh, tentunya dia mengandung CuSO4 dan H2O, di mana setiap 100 gram larutan mengandung CuSO4 32 gram. Massa total larutan yang kita punya adalah 335 gram. Kemudian dari soal, larutan ini didinginkan hingga suhunya menjadi 0 derajat. Akibatnya, diperolehlah padatan CuSO4 5H2O. Selain padatan, tentunya ada bagian yang masih menjadi larutan. Jadi setelah 0 derajat Celcius, dihasilkan padatan dan juga larutan sebelah sini. Nah, larutan pada 0 derajat Celcius ini memiliki konsentrasi 12,5 gram CuSO4 per 100 gram larutannya. Jadi setiap 100 gram larutan pada suhu 0 derajat Celcius ini, itu mengandung 12,5 gram CuSO4. Yang ditanyakan di soal adalah massa CuSO4 5H2O yang diperoleh adalah, yang ditanyakan adalah massa padatan ini. Kalau misalkan kita anggap massa padatan ini adalah X gram, maka massa larutan ini adalah massa total, yaitu massa awal ini 335 gram dikurangi dengan X. Seperti ini. Konsep yang berhubungan dengan soal ini adalah hukum kekekalan massa. Namun sebelum kita menganalisa hukum kekekalan massanya, kita akan menghitung dulu MR dari masing-masing zat yang terlibat. Pertama, MR CuSO4 berarti dia adalah total penjumlahan ArCu ditambah ARS ditambah 4 kali ARO. Untuk ArCu 63,5, ARS 32, ARO 16. Jadi kalau kita totalkan, MR CuSO4 adalah 159,5. Kemudian untuk H2O, berarti ini 2 kali ARH ditambah ARO. ARH kan 1, ARO 16. Maka kalau kita totalkan, MrH2O adalah 18. Kemudian untuk zat yang terakhir, padatan CuSO45H2O, ini adalah penjumlahan antara MrCuSO4 ditambah 5 kali MrH2O. Kenapa MrH2O-nya dikali 5? Karena di rumus kimianya terdapat 5H2O. Jadi tinggal kita masukkan MrCuSO4 159,5, MR-nya H2O itu adalah 18. Kita totalkan, kita dapat MrCuSO4 5H2O adalah 249,5. Nah, sekarang mari kita pindah ke analisa hukum kekekalan massa. Karena di sini yang berproses adalah CuSO4 dan H2O, kita bisa tinjau pada bagian masing-masingnya. Pertama, misalkan kita tinjau CuSO4. Artinya, massa CuSO4 awal sama dengan massa CuSO4 akhir. Nah, namun di sini pada keadaan akhir, CuSO4 itu terdapat pada dua fase yang berbeda. Yang pertama fase padat, yang kedua fase larutan, atau sebaliknya. Sehingga ini sama saja, massa CuSO4 awal itu akan sama dengan massa CuSO4 yang ada di larutan ditambah massa CuSO4 yang ada di padatan. Selanjutnya kalau kita tinjau H2O, H2O ini kan ternyata juga ada di larutan dan juga ada di padatan sebagai hidrat ya. Sehingga massa H2O awal sama dengan massa H2O akhir. Massa H2O akhir diuraikan menjadi massa H2O larutan ditambah massa H2O padatan. Sekarang kita akan menghitung satu persatu. Yang pertama yang akan kita hitung adalah massa CuSO4 dan massa H2O awal. Nah, awal itu kan yang ini ya. Kita mulai dulu saja dari CuSO4. Nah, di sini diketahui CuSO4 itu kelarutannya adalah 32 gram tiap 100 gram larutan. Sementara massa larutan kita adalah 335 gram, sehingga
Masa CuSO4 dapat kita hitung dengan cara 32/100 dikali massa larutan. 32/100 ini berasal dari kelarutan ya teman-teman. 32 gram tiap 100 gram larutan, jadi 32/100. Sehingga dari sini kita bisa lanjutkan perhitungan. Massa larutan 335, tinggal kita kalikan dengan 32/100. Hasilnya adalah 107,2 gram. Nah, berarti karena larutan hanya mengandung CuSO4 dan H2O, maka untuk massa H2O itu tinggal kita hitung dengan cara massa larutan dikurangi massa CuSO4. Sehingga massa larutannya 335 dikurangi 107,2, sehingga hasilnya adalah 227,8 gram. Sudah ketemu massa CuSO4 dan massa H2O awal. Mari kita masukkan dulu ke datanya. Massa CuSO4 awal tadi adalah 107,2 gram. Kemudian massa H2O awal adalah 227,8 gram. Sekarang kita tinjau ke bagian akhir. Tujuan akhir kita adalah mencari nilai X. Kita tinjau bagian akhir. Yang akan kita hitung di sini adalah massa CuSO4 dan massa H2O pada larutan. Ini kan untuk massa larutan kita sudah misalkan 335 minus X ya. Nanti kita akan pakai ini, jadi masih ada X-nya. Kita tinjau dulu untuk CuSO4. Nah, ini caranya sama seperti menghitung massa CuSO4 di awal. Ini kan ada data 12,5 gram CuSO4 tiap 100 gram larutan. Artinya kalau ada 100 gram larutan, CuSO4-nya ada 12,5 gram. Sehingga untuk menghitung massa CuSO4-nya, kita bisa tuliskan 12,5 per 100 dikali massa larutan. Tinggal kita masukkan saja. Di sini massa larutan diketahui sebagai 335 minus X. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa tinggal dikalikan aja. 12,5 per 100 kali 335 adalah 41,875 dikurangi 12,5 dibagi 100 kali X adalah 0,125 X. So, massa CuSO4-nya adalah ini. Untuk H2O berarti kan tinggal massa larutan dikurangi dengan massa CuSO4. Sehingga massa larutannya kan 335 min X dikurangi 41,875 min 0,125 X. Hasilnya adalah 293,125 dikurangi 0,875 X. Ini adalah massa H2O yang ada di larutan. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan massa CuSO4 dan massa H2O pada larutan kondisi akhir 0 derajat Celcius. Nih, kita pindahkan dulu ya. Di sini massa CuSO4-nya adalah 41,875 dikurangi 0,125 X. Sedangkan untuk H2O-nya 293,125 dikurangi 0,875 X. Selanjutnya, kita akan menggunakan hukum kekekalan massa tadi untuk menghitung CuSO4 yang ada di padatan. Berarti kalau kita tinjau padatannya, massa CuSO4 awal itu kan akan sama dengan massa CuSO4 di larutan akhir ditambah massa CuSO4 di padatan. Untuk massa CuSO4 awal kita sudah dapat nih 107,2, bisa kita masukkan. Untuk CuSO4 larutan itu 41,875
min 0,125x. Kita masukkan juga. Sehingga dari sini kita bisa dapat bahwa massa CuSO4 padat itu adalah 65,325 ditambah 0,125x. Ini adalah massa CuSO4 yang ada di padatan. Sekarang kalau massa H2O yang ada di padatan, itu kan berdasarkan hukuman massa ya. Itu kan massa H2O awal sama dengan massa H2O di larutan ditambah massa H2O di padatan. Untuk massa H2O di awal kita kan sudah dapat nih 227,8. Sedangkan untuk H2O di larutan kita sudah dapat ini 293,125 dikurangi 0,875. Kita tuliskan dulu saja di sini. Jangan lupa menuliskan X-nya. Dari sini kita bisa menentukan massa H2O dalam padatan itu sebesar 0,875 X dikurangi dengan 65,325. Kita udah dapat nih massa CuSO4 di padatan sama massa H2O di padatan. Kita tinjau padatan CuSO4 5H2O ini. Kalau berdasarkan rumusnya, ini kan ada 1 CuSO4 sama H2O-nya 5. Berarti, ini kita tulisin dulu aja. Berarti kalau seperti ini, mol CuSO4 per mol H2O dalam padatan CuSO4 5H2O itu akan sama dengan 1:5. Jadi bisa kita tuliskan juga, kita kali silang ya, 5 mol CuSO4 sama dengan 1 mol H2O. Nah, mol itu kan cara menghitungnya adalah massa dibagi Mr kan. Massa CuSO4 kita sudah dapat ini, yang ada di dalam padatan. Massa H2O kita sudah dapat ini. Tinggal kita masukkan saja, berarti ini 5 tetap 5. Mol CuSO4 dapat kita tuliskan 65,325 plus 0,125x per Mr CuSO4 159,5 sama dengan mol H2O. Mol H2O berarti massanya ini. Kita tuliskan 0,875x dikurangi 65,325 per MrH2O 18. Dari sini nanti kita akan dapat nilai X sama dengan 127 gram. Nah, ini adalah massa padatan CuSO4 5H2O-nya. Mari kita cek di pilihan jawaban. Tadi nilai X yang kita dapatkan adalah 127 gram ya. Untuk pilihan jawabannya tidak ada 127 gram secara tepat. Jadi kita pilih jawaban yang paling mendekati, yaitu yang B, 130 gram. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal untuk kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.